Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdurrahman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Gambanianta, NIM 240301020497 dari kelas A506, Prodi S1 Akuntansi PJJ. Di sini saya izin Pak untuk mempresentasikan makalah saya yang sudah saya buat waktu TS kemarin, yang berjudul Dampak Kebijakan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Laba Perusahaan. Izin share file, Pak. Nah, di sini pendahuluannya, pajak penghasilan badan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan, tapi juga mempengaruhi pengelolaan laba dan keputusan strategis lainnya. Dalam laporan ini akan dibahas konsep PPh badan, implementasi dalam konteks perusahaan, serta analisis dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan laba perusahaan. Nah, konsep PPh Badan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan PPh Badan dikenakan atas penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal. Tarif pajak yang berlaku untuk PPh Badan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tarif umum saat ini 22%. Kemudian pengertian PPh Badan sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, penghasilan yang dikenakan ini mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, termasuk pendapatan dari penjualan barang dan jasa, bunga, dividen, dan keuntungan dari penjualan aset. Kemudian tarif PPh Badan bervariasi tergantung pada jenis badan usaha dan besaran penghasilannya. Kemudian implementasi kebijakan PPh Badan. Implementasi kebijakan PPh Badan melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari perhitungan pelaporan pajak, dan proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan untuk meminimalkan risiko sanksi. Nah, untuk perhitungan PPh Badan sendiri dilakukan dengan cara menghitung penghasilan kena pajak terlebih dahulu. Nah, penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi total pendapatan dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan, dan biaya-biaya tersebut meliputi yang pertama, biaya operasional. Nah, biaya operasional itu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Kemudian biaya penyusutan, biaya terkait dengan penyusutan aset tetap, dan biaya bunga adalah utang yang dapat dikurangkan apabila suatu badan tersebut mendapatkan biaya penambahan penghasilan, penambahan biaya dari utang. Nah, bunga itu bisa menjadi pengurang. Kemudian setelah menghitung penghasilan kena pajak, tarif PPh dan diterapkan untuk menentukan jumlah pajak terutangnya. Kemudian untuk pelaporan PPh dan tersendiri, perusahaan wajib melaporkan melalui SPT tahunan PPh Badan, dan pelaporan dilakukan paling lambat akhir April. Terus kewajiban pelaporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian dampak kebijakan PPh Badan terhadap efektivitas pengelolaan laba perusahaan. Nah, kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan laba perusahaan. Eh, dan ada beberapa aspek. Yang pertama, pengaruh terhadap keputusan investasi. Nah, kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek baru atau ekspansi bisnis. Dan sebaliknya, jika tarif pajak turun, maka dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi guna meningkatkan kapasitas produksi dan laba di masa depan. Kemudian pengaruhnya terhadap perencanaan keuangan. Perusahaan perlu melakukan perencanaan keuangan yang cermat untuk mengantisipasi kewajiban pajaknya. Dengan memahami dampak PPh Badan terhadap laba bersih, manajemen dapat merencanakan penggunaan laba secara efektif, seperti reinvestasi atau distribusi dividen kepada pemegang saham. Kemudian, strategi dan pengelolaan labanya.
Nah, di sini perusahaan seringkali menggunakan strategi pengolahan laba untuk meminimalkan beban pajaknya. Misalnya, perusahaan dapat mempercepat pengakuan biaya atau menunda pengakuan pendapatan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun tertentu. Namun strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, dan ada dan yang kelima ada refleksi dan analisis. Nah, dari analisis di atas jelas bahwa PPh Badan memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengelolaan laba perusahaan. Dan perusahaan pun perlu memahami implikasi dari kebijakan ini agar dapat membuat keputusan strategis yang tepat. Kemudian ada tantangan implementasinya. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan PPh Badan adalah kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berubah. Perusahaan harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan terbaru agar tetap patuh dan menghindari pajak. Mungkin sarannya bisa juga perusahaan dengan meng-hire konsultan pajak dan sebagainya. Kemudian untuk peluang untuk perbaikan dengan adanya perubahan tarif dan kebijakan perpajakan yang mendukung usaha kecil dan menengah, perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan profitabilitas melalui perencanaan pajak yang lebih baik. Dan ini termasuk pemanfaatan fasilitas pengurangan tarif dan mengoptimalisasi struktur biaya. Kemudian kesimpulannya, nah kebijakan PPh Badan atau penghasilan badan ini memainkan peran penting dalam pengelolaan laba perusahaan di Indonesia. Jadi dengan memahami konsep dan implementasinya, serta dampaknya terhadap keputusan bisnis, perusahaan dapat mengolah kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Dan dalam menghadapi tantangan perpajakan, dan ini penting juga bagi perusahaan untuk terus beradaptasi dan mencari peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan sambil memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dan laporan ini juga memberikan gambaran umum mengenai dampak kebijakan PPh Badan terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan, serta refleksi atas tantangan peluang yang ada dalam implementasinya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya terkait dampak kebijakan pajak perusahaan atau PPh Badan terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan. Sekian dari saya, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.